Film ini menceritakan tentang emak-emak sembelihoi yang suka berbagi serambi lempit ke anak dan bapaknya. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Di awal film terlihat hiruk-pikuk keluarga sederhana yang sedang melakukan aktivitasnya di keesokan hari. Karena nama-nama mereka begitu susah aku ucapin, sebut saja sang suami yang bernama Gatot, sang istri yang bernama Siti, dan si anak yang bernama Ucok. Tanpa disadari kedua orang tuanya, ternyata hari ini si Ucok adalah berulang tahun. Namun karena kesibukan orang tuanya, kini Ucok hanya bisa merayakan ulang tahunnya dengan pembantunya yang bernama Mbok Sri. Kini Sin berpindah ke keluarga sebut saja Parjo dan istrinya yang bernama Mak Romlah. Mak Romlah ini adalah tokoh utama yang akan berbagi serambi lempit. Terlihat mereka sedang bercekcok dikarenakan si Parjo ini membeli mobil baru. Padahal si Mak Romlah ini pengennya jangcut baru. Lalu Sin berpindah lagi. Terlihat si Parjo yang sudah sampai di kantornya. Terlihat bos Parjo yang sedang berbincang-bincang dengan seorang yang asing. Kemudian si Parjo bertanya kepada sekretarisnya. Kemudian si sekretarisnya menjawab, dia adalah si Gatot. Gatot adalah karyawan terbaik yang telah dipercayai oleh bos mereka. Parjo yang bimbang kemudian berniat mengajak bosnya untuk makan malam di rumahnya. Singkat cerita, Parjo dan bosnya pun tiba di rumah. Kemudian bosnya pun berkenalan dengan Mak Romlah, istri Parjo. Kemudian bosnya pun terkagum-kagum karena Mak Romlah terlihat begitu sembelihoi. Kemudian bosnya berpikiran sakne, kalau bosnya bisa bercocok tanam dengan Mak Romlah, maka proyek besar akan diberikan ke Parjo. Mendengar itu, si Parjo yang gila harta ini bukannya marah, malah menyuruh istrinya, si Mak Romlah, untuk menemani minum bosnya. Awalnya hanya biasa-biasa saja, lalu bosnya membahas tentang pekerjaan si Parjo di kantor. Tak terasa udara malam itu semakin dingin. Terlihat si bos cabul yang mendekati Mak Romlah. Namun karena Mak Romlah yang tidak terbiasa, lalu Mak Romlah pun pergi meninggalkan si bosnya. Kemudian terjadi cekcok di antara Mak Romlah dan Parjo. Namun setelah Mak Romlah diberikan pengertian, barulah Mak Romlah mau bercocok tanam dengan si bos cabul. Kemudian Sin berpindah. Terlihat si Parjo yang sedang marah dan tak terima dikarenakan proyek yang dijanjikan tak jadi diberikan ke si Parjo. Lalu Sin berpindah lagi. Terlihat Mak Romlah yang masih mengenakan baju tidur meminta si Parjo untuk bercocok tanam. Tapi karena si Parjo yang sedang gundah gulana karena proyek yang gagal diberikan bosnya, lalu Parjo pun berlalu pergi tanpa menghiraukan Mak Romlah. Sesampainya di kantornya, si Parjo ditemukan oleh temannya dan ternyata si Parjo menembakkan kepalanya sendiri hingga almarhum. Kemudian Mak Romlah yang mendengar kabar bahwa suaminya telah berpulang ke rahmatullah, kini Mak Romlah pun menangis histeris karena Mak Romlah belum siap untuk menjanda. Setelah prosesi pemakaman selesai, Mak Romlah lalu mendatangi kantor suaminya untuk mengambil barang-barang suaminya yang masih tertinggal di kantornya. Terlihat Mak Romlah yang menangis histeris dikarenakan mengingat janji-janji suci si bos cabul yang tidak ditepati. Kemudian Mak Romlah pun mendatangi ke kediaman si bos cabul dan menembak kepalanya si bos cabul hingga kembali ke rahmatullah. Kemudian Sin berpindah ke sekolahan si Ucok. Terlihat Mak Romlah yang sudah berganti pakaian untuk menemui kepala sekolah si Ucok. Mak Romlah menyamar menjadi tantunya si Ucok yang telah lama terpisah demi untuk mendapat alamat lengkap rumah keluarga Pak Gatot. Lalu sesampainya di rumah, Mak Romlah pun langsung memasukkan dokumennya demi untuk bisa masuk ke rumah Pak Gatot. Mak Romlah kini menyamar menjadi guru privatnya si Ucok. Kemudian Sin berpindah ke kediaman Pak Gatot. Terlihat Pak Gatot yang sedang sumringah karena bakalan ada guru privat si Ucok yang sembelihoi datang ke rumahnya.
Lalu tibalah Mak Romlah di kediaman si Ucok. Mak Romlah langsung memperkenalkan dirinya. Singkat cerita, demi untuk bisa menginap di rumah si Ucok, Mak Romlah kini berbohong kalau rumahnya rusak habis terkena musibah tanah longsor. Mendengar itu, Pak Gatot langsung menyuruh Mak Romlah agar menginap di rumahnya. Lalu scene berpindah lagi, terlihat si Ucok bersama teman-temannya sedang mengobrol. Kemudian datanglah Mak Romlah yang semblohai menjemput si Ucok. Terlihat teman-teman si Ucok yang melongkong melihat Mak Romlah yang semblohai seperti ingin diselai bau. Lalu masuklah si Ucok ke dalam mobil Mak Romlah dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Mak Romlah langsung mengajari si Ucok. Namun karena gunung kembar Mak Romlah, si Ucok pun tidak bisa konsentrasi. Kemudian scene berpindah. Malamnya terlihat si Ucok yang sedang galau karena ditinggal emak dan bapaknya yang pergi untuk mendatangi acara sepupunya. Sambil melamun, kemudian bola basket yang dimainkan si Ucok menggelinding ke arah kamar Mak Romlah. Dan betapa terkejutnya si Ucok yang tanpa sengaja menyaksikan fenomena langka. Mak Romlah yang sedang memainkan serambi lembitnya. Kemudian tak berlangsung lama datanglah Mbok Sri yang menyuruh si Ucok supaya jangan tidur terlalu malam. Singkat cerita, si Ucok langsung bergegas kembali ke kamarnya. Namun tak berlangsung lama datanglah Mak Romlah ke kamar si Ucok. Mak Romlah menyuruh si Ucok agar segera datang ke kamar Mak Romlah untuk diberikan pelajaran tentang perkembangbiakan. Singkat cerita, akhirnya si Ucok bercocok tanam. Di keesokan harinya, Mak Romlah sedang berbincang-bincang dengan Pak Gatot. Kini Mak Romlah berencana untuk menyingkirkan Mbok Sri, pembantunya. Tak berlangsung lama, Mbok Sri pun menghadap ke Rahmatullah dikarenakan menginjak jebakan Mak Romlah. Lalu Mak Romlah menyusun rencana untuk mendekati Pak Gatot. Terlihat Mak Romlah yang sedang menghampiri Pak Gatot sambil mengenakan baju daster ketat, sehingga membuat Pak Gatot ingin segera mencelai bau Mak Romlah. Singkat cerita, terjadilah perkembangbiakan antara Mak Romlah dan Pak Gatot. Karena saking asiknya menikmati serambi lembut Mak Romlah, Pak Gatot tidak menyadari bahwa adegan bercocok tanam itu sudah disaksikan oleh si Ucok. Lalu terlihat si Ucok yang sedang mendatangi bapaknya yang sedang kelelahan habis bercocok tanam. Lalu si Ucok mengancam bapaknya akan memberitahu ibunya. Karena takut atas ancaman anaknya, Pak Gatot pun menuruti semua kemauan si Ucok, dan sekarang Ucok bebas seperti burung merpati. Lalu scene berpindah di keesokan harinya, terlihat Mak Romlah yang mendatangi si Ucok. Mak Romlah menjelaskan semua yang terjadi di malam itu, karena Mak Romlah dipaksa oleh Pak Gatot. Mendengar penjelasan dari Mak Romlah, si Ucok pun turut berduka cita dan semakin membenci Pak Gatot. Tak berlangsung lama, mereka pun bercocok tanam. 2 hari kemudian, terlihat si Ucok mendatangi ke kediaman Mak Romlah untuk berpamitan bahwa besok dia akan berangkat ke New York untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Mendengar kabar itu, Mak Romlah langsung memberikan serambi lembitnya lagi untuk salam perpisahan. Di akhir film diperlihatkan si Ucok yang sedang berada di bandara untuk menuju ke New York, dan terlihat Mak Romlah yang sedang meratapi nasibnya yang kehilangan bonggol mudanya. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan alur cerita yang aku bawakan. Untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan tekan like, dan kalau ada saran-saran silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensubscribe demi kemajuan channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.